Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? Bikhair walhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang balaghah. Ya. Kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-15. Mal maqsud bi mukhalafatil kalimatil qanunis sarfiyyi. Ya, kita sudah sampai di sini. Jadi ini masih membahas tentang fasahatul kalimah. Ya, jadi masih tentang membahas fasahatul kalimah. Jadi kapan kalimat itu dikatakan fasih? Nah, ini fasahatul kalimah ini membahas tentang lafaz-lafaznya ya yang ada dalam satu bait syair atau yang lainnya. Jadi ketika kalimat itu atau lafaz itu terdiri dari 4 komponen ini, maka yang pertama tanafur al-huruf, kemudian yang kedua gharabatul kalimah, ketiga mukhalafatun kalimah lil qiyasis sarfiyyi, yang keempat karahatus sam'i lil kalimah. Nah, maka jika terdapat salah satu dari ini faktor-faktor yang 4 ini, maka kalimat tersebut tidak dikatakan fasih. Ya, kita sudah membahas 2 di antara fasahatul kalimah. Nah, yang sebelumnya tanafurul huruf. Ya, tanafur itu dia hurufnya itu kadang susah untuk kita sebutkan ya. Contohnya di sini kata kalimat mala itu kan agak susah ya, huruf-hurufnya itu berdekatan. Kemudian hu itu juga susah kita untuk menyebutkannya, dan untuk pendengaran juga kurang enak untuk didengar ya. Nah, kemudian seperti lafaz soma'ma itu juga hurufnya sulit kan. Kemudian lafaz yang lain tausasij itu pun susah ya, susah untuk menyebutkannya, dan sepertinya telinga kita juga tidak enak mendengarnya. Kalimat yang lain juga naqah, ini suara kata, suara kodok ya. Ada juga nuqah. Nah, itu juga susah ya huruf-hurufnya itu. Jadi itu dikatakan dengan tanafur al-huruf. Itu yang pertama. Nah, jika terdapat tanafur al-huruf ini dalam satu kalimat, maka kalimat itu tidak dikatakan fasih. Nah, contoh lain dalam syair kalimat mustashzirat. Ya, ini susah ya untuk diucapkan. Maksudnya di sini istashzara itu artinya irtafa'a, tinggi gitu. Ya, tapi dia menggunakan kalimat istashzara, mustashzirat. Dan ini memang susah untuk kita ucapkan. Nah, kemudian apalagi faktor yang menyebabkan kalimat itu tidak fasih adalah yang kedua, gharabatul kalimah. Kalimat itu asing ya,
asing dan jarang digunakan ya. Jadi dan orang Arab sendiri pun tidak lazim menggunakan kalimat ini gitu. Nah, bisa jadi ada dua faktor. Yang pertama, lafaznya itu bercabang-cabang ya. Jadi satu lafaz pengertiannya itu bisa banyak sekali gitu. Dan yang kemudian ketika menggunakan kalimat itu kita harus merujuk kepada kamus-kamus bahasa ya. Contohnya di sini seperti arqalat ya, kemudian hamarjalah, syayazam, syabraqat, tanufiyah, zizayam. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang lafaz-lafaz yang asing ya, yang jarang kita dengar gitu, dan orang Arab pun tidak menggunakan kalimat ini gitu. Orang Arab saja mendengarnya asing, apalagilah bagi kita ya. Jadi jika menemukan kalimat-kalimat yang seperti ini yang jarang didengar, terdengar seperti aneh gitu ya, dan tidak dipahami maksudnya, maka dia tidak termasuk kategori fasahatul kalimah ya, lafaz-lafaznya tidaklah fasih. Taib, kita sekarang contoh lain dari gharabatul kalimah itu tadi seperti takakka'a ya. Takakka'a itu juga jarang itu terdengar ya, asing. Jadi takakka'a itu artinya ijtama'a. Kemudian ifranqi'u, dari kalimat ifranqa'a itu artinya tafarraqa. Jadi memang jarang kan kita menggunakan kalimat itu gitu. Orang Arab sendiri pun jarang menggunakan, apalagilah kita ya. Nah, tayyib, sekarang kita masuk kepada sebab yang ketiga kenapa kalimat itu tidak dikatakan fasih. Nah, yaitu mukhalafatul qiyas as-sarfi. Dia menyalahi kaidah-kaidah yang dalam ilmu sarf. Mal maqsudu bi mukhalafatil kalimatil qanun as-sarfi? Nah, apa yang dimaksud dengan menyalahi kalimat dengan kaidah-kaidah ilmu sarf? Nah, jawabnya huwa alla ta'til kalimah 'ala al-qanun as-sarfi al-mustanbati min kalam al-arabi wa tukhalifu al-qiyas. Famathalan la yajuzu fakkul idghami fi ma lam yasma' 'anil arab. Maksudnya adalah, katanya, kalimat itu tidak ada dalam kaidah-kaidah saraf yang biasa dipakai dalam percakapan dalam bahasanya orang Arab gitu, dan dia itu menyalahi undang-undang atau kaidah-kaidah dalam saraf. Contohnya tidak boleh membuka idgham ya, karena orang Arab tidak pernah mendengar ini gitu, belum pernah ya. Jadi contohnya di sini kalimat al-ajlal. Nah, asalnya wal aslu al-ajal bil idgham. Jadi al-ajlal ini dia seharusnya idgham al-ajalli. Tapi di sini dia membuka idghamnya, maka ini dikatakan menyalahi kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu saraf. Nah, qala Ibn Abu Najm bin Qudamah dalam syairnya, alhamdulillahil aliyil ajlali alwasi'il fadlil wa huwa bil mujizili. Nah, kita fokus ke kalimat ajlal. Nah, seharusnya
Di situ dituliskan Alhamdulillahil aliyil ajalli al-wasi'il fadlil wa huwa bil mujizili. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi di sini dia membuka idghamnya. Maka ini yang dikatakan tidak mengikuti kaidah yang ada dalam ilmu shorof, ya. Al-ajlal bermakna yang maha luhur. Nah, seharusnya cukup dengan al-ajalli. Au jumi'a kalimatun ala khilafil qiyas mithlu nawakisa. Jam'u nakisun. Nah, ada juga yang kalimat tersebut dijamakkan, padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu, ya. Contohnya nawakisa, jamak dari nakis. Artinya apa? Bimakna muta ta'ir ru'us, ya, artinya menundukkan pandangan. Jadi kata nawakis ini, katanya di sini dia itu dipakai untuk digunakan untuk mengkiaskan sifat kepada wanita atau muannas yang berakal, dan bukan untuk kalimat yang mudzakkar. Nah, di sini juga menyalahi kaidah dalam ilmu saraf. Kama fi qaulil Farasdaq, wa idzar rijalu ra'au Yazid ra'aitahum khudu'ar riqabi nawakisal absari. Nah, kita fokus ke nawakis. Nah, di sini sebenarnya dia itu atas timbangan fawa'il, lianna fawa'il innama tuqasu fi wasfin limuannasin aqilin la limudakkarin kama huna. Jadi katanya di sini nawakis ini sebenarnya untuk muannas yang berakal, tetapi di sini dipakai untuk mudzakkar ar-rijal. Jadi ini disebut menyalahi kaidah yang ada dalam ilmu shorof. Wa idzar rijalu ra'au Yazid ra'aitahum, dan apabila kaum pria mereka melihat si Yazid, maka Anda melihat mereka. Apabila kaum pria mereka melihat si Yazid, maka Anda melihat mereka. Dalam khudu'ar riqabi nawakisal absari, dalam keadaan menundukkan diri, menundukkan pandangannya. Tayyib. Wa min mukhalafatil qiyas isti'malu hamzatil qat'i badalun hamzatil wasli. Nah, dan diantara yang menyalahi kaidah juga adalah menggunakan hamzah qata' sebagai mengganti hamzah wasal. Ya, sebagaimana kama fi qauli Jamil ala la ara ithnaini ahsana shimatan ala hadatsan ad-dahri minni wa min jumal. Jadi kita fokus ke hamzah qata ini, itsnaini. Jadi yang seharusnya di sini dia hamzah wasal,
ala la arasnaini ahsana syimatan. Nah, seperti itu seharusnya, tapi di sini tidak, dia kotakkan hamzahnya. Dan ini juga termasuk dari mukhalafatul qiyas as-sarfi. Ala bermakna ingatlah, la ara isnaini ahsana syimatan, tiada kulihat dua orang yang lebih baik perangainya. Syimah bermakna al-khuluq, akhlak. Ala hadatsanid dahri, dalam menatap masa depan. Minni wa min jumal, daripadaku dan dari kuda. Jadi orang Arab tuh biasa terkadang kebanyakan ya syair-syairnya itu memuji gitu ya dengan kuda, karena kuda itu terlihat lebih gagah seperti itu. Taib, kita masuk ke selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mal maqsudu bil karahati fis sam'i. Nah, apa yang dimaksud dengan karohah? Karohah ini artinya benci atau tidak suka, fis sam'i, dalam pendengaran. Berarti tidak enak untuk didengar ya. Atau bisa juga artinya benci. Huwa an takunal kalimah makruhatan ladai sami' bi an takuna wahsyiyatan ta'annafa min hattiba' wa tamujjuhal asma' kama tamujjul aswatul munkirah. Nahu al-jirishay bimakna an-nafs. Jadi maksudnya itu yang tidak suka untuk didengar itu adalah kalimat yang memang tidak suka untuk kita mendengarnya. Ya, karena bisa jadi dia itu kalimat itu asing, atau bisa jadi kalimat itu sedikit kasar gitu ya. Kemudian tidak sesuai dengan naluri kita. Jadi dia itu ditolak oleh pendengaran kita gitu. Kama tamujjul aswatul munkar, seperti kita menolak suara-suara yang keji gitu, yang kita tidak suka. Contohnya al-jirishay. Jirishay di situ artinya an-nafs, diri. Jirishay bagaimana coba kita mendengarnya? Kan apa ya, tidak enak gitu ya didengar. Kita lihat contohnya fi qaulul mutanabbi, pada perkataan si mutanabbi, huwa mubarakul ismi agharrul laqab karimul jirshay sarifun nasab. Mubarakul ismi agharrul laqab karimul jirshay syarifun nasab. Nah, kalimat al-jirshay di sini artinya an-nafs. Kenapa tidak ditulisnya saja di sini karimun nafs, tapi dia menggunakan kata al-jirshay? Tidak enak untuk kita mendengarnya. Mubarakul ismi, dialah orang yang diberkahi namanya. Agharul laqab, yang dimasyhurkan gelarnya. Karimul jirshay, yang juga mulia dirinya. Syarifun nasab,
yang amat luhur nasabnya. Jadi ini yang kita tidak suka mendengarnya, jirisyai. Kalau yang ini masih biasa kita dengar, cuma jirisyai ini tidak biasanya kita mendengarnya. Jirisyai artinya adalah an-nafs. Nah, al-khulasa, إن الكلمة إذا اشتملت على أحد الأمور الأربعة السابقة كانت غير فصيحة فلزاما على الفصيح اجتناب هذه الأمور. Nah, jadi kalau kalimat itu tadi ada salah satu yang 4 ini tadi, yang pertama tanafur al-huruf, lalu gharabatul kalimah, kemudian yang ketiga mukhalafah lil qiyas as-sarfi, kemudian yang keempat karahah fis sama', maka kalimat itu dikatakan tidak fasih. Maka kalau ingin kalimat itu dikatakan fasih, harus terbebas dari keempat faktor ini tadi, ya. Taib. Wa indana tamrin bayin ma khalla bi fasahatil kalimati allati wada'at baina qausain. Awalan qala al-mutanabbi wa ma arda li buklatihi bihulmin idzan tabahat tawahhamahu ibtishakan. Ibtishakan bermakna waham atau semrawut, ya, kacau balau. Nah, jadi katanya di sini coba jelaskan gitu. Kalimat yang ada dalam kurung ini dia termasuk dari kategori yang mana? Apakah tanafur al-huruf atau gharabatul kalimah atau mukhalafah lil qiyas as-sarfi ataupun karahah fis sama'. Yang kedua, qala Zuhair bin Abi Salma lam yalqaha illa bisikkati basilin yakhshal hawadith hazimin aw musta'adid. Thalithan qala ar-Rajiz ya nafsu sabran kullu hayyin laqin wa kullu itsnaini ila iftiraq. Jadi dari kalimat-kalimat ini sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi yang mana yang kita rasa jarang-jarang didengar, yang mana yang kita rasa asing, kemudian dia menyalahi kaidah shorof, lalu hurufnya juga kita bisa rasakan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pedoman ya untuk kita menilai kalimat itu fasih atau tidak fasih, kecuali dengan kita rasakan saja. Berarti oh, ini kalimat ini jarang didengar gitu ya, berarti dia ini termasuk dari 4 itu tadi kita lihat. Kemudian yang keempat, rabi'an qala al-mutanabbi wala yubramul amru alladhi huwa halilun wala yuhlalul amru alladhi huwa mubrim. Khamisan kataba ahadu umara Baghdad hina wa maridat ummuhu faqal sina mru'un wa ru'i da'a limra'atin inqahlatin muqsa'innatin faqad muniyat bi aklit turmuq fa asabaha min ajlihil istimsal ayyamunallahu 'alaiha bil itrighsyasi wal ibrighsyas. Nah, dari sini kita juga sudah bisa mengenali yang mana kalimat yang rada-rada gharabah, yang jarang kita dengar dan tidak enak kita dengar ya. Nah, al-ijabah
Dari yang pertama tadi, yang mana kira-kira yang salah dari kalimat tersebut, dari syair tersebut? Yaitu ibtisyakan. Nah, kenapa? Karena dia gharibah, ya, tidak jarang atau asing kita dengar. Sebabnya liqillatis ta'malu liha wa qila innaha lam tasma' fi lughatil Arab. Ya, karena sedikit sekali yang menggunakan kalimat ini gitu, dan belum pernah didengar di dalam bahasa Arab. Kemudian dari soalan yang kedua ada kalimat musta'adid. Nah, dan dia itu hukumnya mukhalafatun lil qiyas. Dia menyalahi kaidah. Kenapa? Karena seharusnya di kalimat tersebut ada idgham, musta'idin. Nah, kemudian yang ketiga itsnain. Dia juga menyalahi kaidah, karena di situ seharusnya hamzah wasal, tapi di situ dibuat hamzah qata. Kemudian yang selanjutnya halilun, itu juga menyalahi kaidah as-saraf. Nah, seharusnya dia ada idgham di sana. Begitu juga dengan yuhlalu. Kemudian juga yang selanjutnya ingqahlah. Ini sudah tentu aneh ya buat kita mendengarnya. Dia sudah gharibah lalu tanafur hurufnya. Ya, kemudian muksainnah. Ini juga gharibah. Tidak pernah kita dengar. Asing kalimat ini. Kemudian at-turmuq. Ini juga termasuk gharibah mutanafirah. Kemudian al-istimsal. Ini juga gharibah mutanafirah. Kemudian al-itrighshas, gharibah mutanafirah. Ini saja sudah susah ya menyebutnya. Jadi dari situ sebenarnya sudah bisa kita lihat bahwasanya ini kalimatnya gharibah. Nah, ini lagi al-ibrighshas, gharibah mutanafirah. Ya. Huruf-hurufnya susah dan jarang digunakan. Kemudian musta'adid. Nah, seharusnya dia diidgham musta'id. Taib ya talibat, berarti sudah selesai pembahasan kita tentang fasahatul kalimah. Jadi untuk mencapai sehingga kalimat itu fasih, maka dia harus terbebas dari keempat komponen ini. Yang pertama adalah tanafur al-huruf. Dia tidak boleh ada tanafur al-huruf. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak boleh gharabatul kalimah. Ya, kemudian yang ketiga, dia tidak boleh mukhalafah lil qiyasus sarfi. Ya, yang terakhir, dia tidak karohah fis sama'. Jadi dia harus terbebas dari keempat-empat ini, maka barulah kalimat itu dikatakan fasih. Tayyib ya talibat, hadha huwa ad-darsul yaum, sahalallahu lana umurana, ila liqa wa ma'as salamah.